Setiap menit, kabel-kabel tua menghilang dari planet ini. Ribuan kilometer dicabut dari dinding rumah, pabrik, dan mesin. Dan semua sampah ini berubah menjadi tembaga murni yang lebih berharga dari emas. Bayangkan, gulungan kabel yang kemarin masih tergeletak di tempat pembuangan sampah, hari ini meleleh di dalam tungku dengan suhu lebih dari 1100 derajat, lebih panas dari gunung berapi. Tapi yang paling menarik, tembaga bisa dilahirkan kembali tanpa henti. Jadi, apa yang memberi cahaya di kamarmu 20 tahun lalu, besok bisa saja berada di dalam mesin mobil listrik. Dan di akhir, saya akan mengungkap rahasia yang disembunyikan oleh logam ini. Dan itu akan membuatmu melihat tembaga dengan cara yang sama sekali berbeda. Semua kabel yang kamu lihat di sekitarmu, mulai dari charger lama hingga gulungan kabel industri, memiliki ceritanya sendiri. Mereka pernah menjadi bagian dari kehidupan, mengalirkan listrik, mentransmisikan sinyal. Tapi waktu berlalu, barang-barang rusak, sistem diperbaharui, dan kabel menjadi sampah. Tapi disinilah kehidupan kedua mereka dimulai. Kabel dikumpulkan dari mana saja, dari rumah pribadi, kantor, pabrik, dan bahkan mobil tua. Bayangkan sebuah jaringan logistik raksasa, truk, kontainer, gudang. Ini seperti berburu harta karun. Hanya saja hartanya adalah logam dan plastik yang terjalin dalam gulungan. Langkah pertama, penerimaan di pabrik. Di sini, kabel melewati tangan para pekerja berpengalaman yang tidak hanya memilah, mereka seperti arkeolog. Proses ini sangat penting, karena dari pemilahan yang benar tergantung kualitas produk akhir. Jika berbagai jenis logam tercampur, ini akan mempersulit tahap-tahap pengolahan berikutnya dan membuat tembaga kurang murni. Para pekerja pada tahap ini menggunakan berbagai alat, gunting, tang, mesin khusus untuk mengupas isolasi. Semua ini dilakukan dengan cepat, tapi penuh perhatian. Setiap gulungan dibuka dibagi menjadi fraksi-fraksi. Kabel tanpa selubung, kabel dengan plastik, tebal dan tipis, dengan tembaga dan aluminium. Penting untuk menjaga keutuhan tembaga, karena itulah kekayaan utamanya. Bahkan aroma bengkel, campuran plastik tua, logam, dan gulungan yang baru dibuka, seolah memberi petunjuk bahwa sesuatu yang baru akan dimulai di sini. Gulungan-gulungan telah dibongkar, kabel-kabel telah diurai, tetapi keajaiban sesungguhnya masih akan datang. Apa yang baru saja berupa kilometer kabel, kini bersiap untuk melewati jantung pabrik. Mereka menyebutnya dengan berbagai nama, penghancur, shredder, naga bermata pisau. Tapi intinya satu, monster ini menggiling segalanya. Potongan-potongan kabel dimasukkan ke dalam hopper besar. Di dalamnya ada poros-poros dengan gigi setajam silet. Mereka tidak memotong, mereka mengunyah. Tembaga, aluminium, plastik, semuanya retak, berderit, hancur berkeping-keping. Kabel yang telah dihancurkan masuk ke dalam mesin di mana hukum fisika berlaku. Gaya sentrifugal, getaran, aliran udara, magnet. Plastik ringan, ia terbawa oleh aliran. Tembaga berat, ia jatuh ke kompartemen lain. Debu berterbangan, mesin-mesin berisik, para operator dengan saksama mengawasi indikator di layar. Terkadang, di udara tercium bau logam yang dipanaskan, ozon, dan plastik. Ini bukan tempat yang paling romantis, tapi disinilah tembaga baru lahir, murni, siap untuk dianil, dilebur, atau ditarik. Dan seperti dalam dongeng-dongeng kuno tentang para alkemis yang mengubah lumpur menjadi emas, di sini juga ada formula-formula tersendiri. Hanya saja, alih-alih eliksir, ada sistem penimbangan, kalibrasi, dan pemurnian. Karena di dunia modern, keajaiban adalah teknologi yang disetel dengan baik.
Ke dalam tungku secara bertahap ditambahkan flux, zat khusus yang mengikat pengotor berbahaya, oksida, kotoran, sisa isolasi. Mereka mengapung ke permukaan dalam bentuk kerak, terak yang gelap. Kerak ini dikumpulkan secara manual dengan sekop panjang di tengah panas yang terasa bahkan menembus pakaian pelindung. Ini adalah salah satu pekerjaan paling berbahaya di pabrik, tetapi pada saat yang sama, salah satu yang paling megah. Di sini, orang-orang secara harfiah melihat bagaimana tembaga tua dimurnikan. Bagaimana potongan-potongan berkarat berubah menjadi danau yang membara, hampir seperti matahari. Bahkan suaranya pun berbeda di sini. Kental, rendah, sedikit mengancam. Seolah berkata, "Aku adalah tembaga, dan aku kembali." Ketika ingot panas telah membeku, tembaga belum tahu akan menjadi apa ia nanti. Masa depannya ada di tangan para insinyur dan operator mesin giling. Ingot-ingot diangkut ke bengkel penggilingan. Di sana, mereka dipanaskan kembali dan dilewatkan melalui roll-roll raksasa, seolah-olah meratakan adonan yang membara. Setiap kali lebih tipis, setiap kali lebih rata. Begitulah terbentuknya pita tembaga atau bilet untuk kawat. Kemudian, penarikan, drawing. Ini adalah saat tembaga ditarik melalui serangkaian lubang yang semakin sempit dan ia meregang, menipis, tetapi tidak putus. Di setiap lubang ada presisi baru, mikron baru. Semua ini agar pada akhirnya lahirlah seutas kawat yang tipis, fleksibel, dan berkilauan. Terkadang kawat itu dilapisi isolasi, dan kemudian ia akan berakhir di dinding-dinding rumah. Satu rumah tinggal rata-rata membutuhkan sekitar 200 kg tembaga. Terkadang menjadi lilitan motor mobil listrik, dan terkadang menjadi kumparan-kumparan halus di headphone yang akan mentransmisikan musik dari hati ke hati. Setiap menit, lebih dari 17 ton tembaga bekas didaur ulang di planet ini. Tembaga dapat didaur ulang hampir tanpa henti, tanpa kehilangan kualitas. Ini menjadikannya logam yang ideal untuk penggunaan siklik. Hidup, bekerja, melebur, hidup kembali. Setiap tahun, umat manusia memproduksi lebih dari 400 juta ton plastik, di mana 23 juta ton berakhir di lautan, membentuk pulau-pulau sampah raksasa seukuran negara. Salah satunya adalah gumpalan sampah Pasifik Raya yang luasnya 3 kali lipat Prancis. Bayangkan saja, ini bukan sekedar sampah, melainkan ancaman yang membunuh jutaan makhluk laut setiap tahun, dan pada tahun 2060, lautan akan tenggelam dalam 141 juta ton plastik. Tapi, percayakah Anda bahwa gumpalan ini sebenarnya tidak ada dalam bentuk yang kita bayangkan? Ini adalah perangkap tak terlihat yang menyembunyikan sebuah rahasia. Bagaimana seorang remaja biasa menemukan cara membersihkan lautan tanpa mesin hanya dengan menggunakan kekuatan alam. Dan jika Anda menonton sampai akhir, Anda akan mengetahui tentang robot revolusioner yang memilah sampah lebih cepat dari kilat, dan tentang interseptor yang menghadang plastik di sungai dengan tenaga surya. Sebuah rahasia yang akan selamanya mengubah pandangan Anda tentang masa depan planet ini. Sektor pengelolaan limbah sedang mengalami revolusi teknologi berkat penerapan kecerdasan buatan dan robotika. Di pabrik daur ulang modern, lengan-lengan robotik yang dikendalikan oleh algoritma canggih memilah sampah dengan kecepatan dan ketepatan luar biasa. Sistem fisik komputer mengidentifikasi berbagai jenis material yang secara signifikan meningkatkan tingkat daur ulang. Di atas ban berjalan yang lebar, mengalir aliran padat dan kacau dari apa yang kita buang. Botol plastik, kotak kardus yang remuk, kaleng aluminium. Bagi mata manusia, ini hanyalah sampah. Dan bagi pekerja, pekerjaan yang berat dan tidak aman. Dan di atas aliran ini, bagaikan pemburu yang tak kenal lelah, ia diam menunggu. Robot pemilah. Ini bukan android mirip manusia dari film fiksi ilmiah, melainkan manipulator industri berteknologi tinggi yang menyerupai lengan baja raksasa. Tapi semua keajaibannya ada di dalam. Matanya bukan sekadar kamera, melainkan sensor multispektral canggih yang melihat dunia dengan cara berbeda. Mereka dapat membedakan material berdasarkan cara mereka memantulkan cahaya dan menganalisis struktur kimianya dalam hitungan sepersekian detik. Jantung dan otak sistem ini adalah kecerdasan buatan.
Sebelum bekerja, AI ini telah melalui pelatihan intensif. Ia diperlihatkan jutaan gambar berbagai jenis sampah hingga belajar mengenalinya tanpa kesalahan. Dengan begitu, robot belajar mengidentifikasi plastik PET yang digunakan untuk botol minuman, plastik yang lebih padat untuk jerrycan, kertas, kardus, serta berbagai jenis logam dan kaca. Dan inilah aksinya dimulai. Ban berjalan melaju. Kamera terus memindai aliran sampah. Kecerdasan buatan menganalisis gambar secara real-time. Target teridentifikasi, kaleng aluminium. Ia mengirim sinyal. Dan manipulator baja melakukan gerakan secepat kilat, hampir tak terlihat oleh mata. Sebuah penyedot pneumatik atau pencengkeram mekanis dengan lembut namun kuat mengambil kaleng itu dan dengan gerakan presisi melemparkannya ke dalam wadah yang sesuai. Sebelum kaleng itu jatuh, mata robot sudah melihat botol air dan lengannya kembali melesat ke target baru. Kecepatannya, manusia tidak bisa menandinginya. Beberapa model mampu melakukan 100 manipulasi per menit. Itu lebih dari 1 gerakan per detik. Ketepatannya, robot tidak pernah lelah atau teralihkan. Efisiensi pemilahannya mencapai lebih dari 95%, yang secara signifikan meningkatkan kualitas bahan daur ulang. Ini bukan sekedar pengganti tenaga manual. Ini adalah lompatan kualitatif yang mengubah masalah sampah menjadi sumber daya nyata. Material yang telah dipilah, tumpukan plastik keras, struktur logam besar, palet kayu, tergeletak dalam tumpukan terpisah. Mereka sudah dipilah, tetapi ukurannya masih terlalu besar. Di sini, pemain kelas berat industri daur ulang masuk ke arena. Sebuah mesin yang tugasnya adalah kekuatan brutal yang terkendali. Ini adalah mesin penghancur, shredder. Dari luar, ia terlihat seperti kotak baja raksasa, tetapi jantungnya adalah rotor masif dan berat yang dipenuhi barisan gigi atau palu baja yang sangat kuat dan dikeraskan. Tugasnya sederhana namun krusial, menghancurkan. Ketika material dimasukkan ke dalam mulut besarnya melalui ban berjalan, baik itu bemper mobil bekas atau setumpuk drum plastik, dimulailah pertunjukan kekuatan yang tak terbendung. Saat berputar, gigi-gigi rotor mencengkeram benda-benda, menariknya ke dalam, dan dengan raungan dan derit yang memekakan telinga, merobeknya menjadi serpihan. Plastik keras retak, logam bengkok dan sobek, kayu berubah menjadi serpihan. Proses ini adalah demonstrasi kekuatan fisik murni. Tapi, untuk apa penghancuran ini? Ini bukan perusakan tanpa tujuan, melainkan tahap persiapan kunci. Pertama, material yang dihancurkan menjadi seragam ukurannya, membuatnya jauh lebih mudah untuk diangkut dan diolah lebih lanjut. Kedua, ini adalah proses pembebasan. Mesin penghancur memecah objek kompleks menjadi komponen yang lebih sederhana, memudahkan pemisahan berbagai material satu sama lain. Dan yang terpenting, ia menciptakan bahan baku ideal untuk daur ulang lebih lanjut. Tumpukan potongan plastik kecil jauh lebih mudah dilebur di granulator daripada bemper utuh. Akumulasi plastik raksasa di lautan dunia, seperti gumpalan sampah Pasifik Raya, adalah salah satu masalah lingkungan paling mendesak. Omong-omong, percayakah Anda bahwa gumpalan ini tidak ada? Namun, berkat solusi rekayasa yang berani, muncul harapan untuk membersihkan lautan. Masalahnya begitu besar sehingga tampak tidak mungkin diselesaikan. Bagaimana cara membersihkan sesuatu yang seukuran beberapa negara? Sebagian besar orang hanya pasrah, tetapi tidak dengan remaja asal Belanda, Boyan Slat. Di kepalanya lahir sebuah ide yang berani, namun sekaligus sangat sederhana, yang tumbuh menjadi salah satu proyek lingkungan paling ambisius di zaman kita, The Ocean Cleanup. Prinsip proyek ini adalah bukan mengejar plastik, melainkan membiarkan lautan itu sendiri yang mengantarkan sampah ke dalam perangkap. Untuk ini, diciptakanlah penghalang raksasa berbentuk U. Yang paling menarik adalah cara sistem ini bergerak. Ia tidak memiliki mesin. Ia hanyut secara pasif, terbawa oleh kekuatan yang sama yang menggerakkan plastik, angin, ombak, dan arus laut. Namun, berkat desainnya, sistem ini bergerak sedikit lebih cepat daripada plastik. Ini menciptakan perbedaan kecepatan yang kecil namun konstan. Penghalang ini, bagaikan seorang gembala raksasa, perlahan namun pasti mengumpulkan kawanan plastiknya di dalam lengkungan berbentuk U. Jalan menuju kesuksesan tidaklah mudah. Prototipe pertama hancur diterjang badai laut. Namun, setelah serangkaian uji coba dan kegagalan, sistem mulai bekerja secara efektif. Kini, secara berkala, kapal-kapal khusus mendekati penghalang yang sudah terisi untuk membongkar bertonton plastik yang terkumpul. Plastik ini, mulai dari jaring ikan tua hingga serpihan kecil, dibawa ke darat, di mana ia dipilah dan dikirim untuk didaur ulang melengkapi siklusnya.
Menyadari bahwa membersihkan lautan tanpa menghentikan aliran sampah adalah seperti menimba air dari perahu yang bocor, tim The Ocean Cleanup mengajukan pertanyaan logis. Tidak bisakah kita menutup kebocoran itu? Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar plastik masuk ke lautan hanya melalui sejumlah kecil sungai paling tercemar di dunia. Maka lahirlah Interceptor, sebuah teknologi yang dirancang untuk mengatasi masalah di sumbernya. Ini adalah mesin yang menyerupai katamaran futuristik yang elegan, yang berlabuh di tengah sungai. Ia sepenuhnya otonom dan 100% ditenagai oleh energi surya, berkat panel yang menutupi bagian atasnya. Desainnya dipikirkan secara mendetail agar seefisien mungkin dan tidak mengganggu lalu lintas kapal. Setiap tahun, dunia membakar energi yang setara dengan kekuatan ribuan gunung berapi. Dan semua ini dapat ditahan berkat material yang hampir tidak pernah terpikirkan oleh siapapun, batu tahan api. Pasarnya melebihi 30 miliar euro, dan lebih dari 70% dari massa ini diserap oleh satu industri, metalurgi. Hanya untuk melapisi satu tanur tiup atau blast furnace saja, dibutuhkan hingga 4.000 ton batu bata seperti ini. Bagaimana tanah liat biasa berubah menjadi batu yang mampu menahan suhu lebih dari 1.600 derajat? Dan mengapa tanpa material ini, pabrik-pabrik, bahkan perapian di rumah kita akan berhenti berfungsi? Tonton dengan saksama, selanjutnya semua akan menjadi jelas. Dasar dari semuanya bukanlah tanah liat merah biasa, melainkan jenis khususnya, tanah liat tahan api atau kaolin. Keunikannya terletak pada komposisi kimianya, di mana dua oksida mendominasi, aluminium oksida dan silikon dioksida. Kandungan tinggi kedua oksida inilah yang memberikan bahan baku ini sifat utamanya, titik leleh yang sangat tinggi. Untuk memberikan stabilitas pada produk akhir, produsen menggunakan trik teknologi. Sebagian tanah liat yang ditambang tidak langsung dikirim ke produksi, melainkan dibakar terlebih dahulu dalam tungku pada suhu hingga 1.500 derajat. Akibat proses ini, tanah liat kehilangan plastisitasnya dan berubah menjadi material yang sangat kuat seperti batu, yang disebut camot atau grog. Camot yang sudah jadi ini kemudian dihancurkan dan digunakan sebagai komponen utama, dengan menambahkan sejumlah tertentu tanah liat segar yang plastis yang berfungsi sebagai pengikat. Pendekatan ini memecahkan masalah utama. Ia secara signifikan mengurangi penyusutan produk selama pengeringan dan pembakaran akhir, mencegah deformasi dan keretakan. Jadi, proses dimulai dengan persiapan komponen. Tanah liat yang ditambang dan camot yang telah disiapkan sebelumnya masuk ke lini penghancuran. Rahang raksasa dari mesin penghancur memecah bongkahan besar dan kemudian gilingan roll dan bola tanpa henti menggilingnya hingga menjadi bubuk halus dengan ukuran butir yang ditentukan secara presisi. Setelah digiling, sistem penakaran otomatis menimbang setiap komponen, bubuk camot, bubuk tanah liat, air dengan ketepatan komputer, sesuai dengan resep. Semua campuran ini dikirim ke mixer kuat, di mana ia diaduk secara intensif hingga membentuk massa yang benar-benar homogen, yang dikenal sebagai body atau campuran. Selanjutnya, massa tak berbentuk ini harus mendapatkan wujudnya. Metode yang paling umum adalah pengepresan semi kering. Campuran yang mengandung sedikit kelembaban dimasukkan ke dalam cetakan logam berkekuatan tinggi. Kemudian, sebuah mesin pres menekannya dengan kekuatan luar biasa yang diukur dalam ratusan ton. Berkat tekanan kolosal ini, hasilnya adalah balok padat dan halus dengan geometri sempurna, batu bata mentah. Tahap berikutnya tidak memerlukan kekuatan, melainkan kesabaran dan presisi. Batu bata mentah dengan hati-hati disusun di atas gerobak dan dikirim ke dalam pengering terowongan yang panjang. Ini adalah tahap yang lambat dan hati-hati, yang bisa berlangsung dari 1 hingga beberapa hari. Di dalam pengering, dijaga iklim mikro yang terkontrol dengan cermat.
Suhu secara bertahap dinaikkan, sementara kelembaban diturunkan. Penting agar kelembaban keluar dari batu bata secara merata. Setiap ketergesa-gesaan akan menyebabkan lapisan luar mengering lebih cepat daripada bagian dalam, yang akan menciptakan tegangan kritis dan meretakan batu bata dari dalam. Ketika semua air telah dihilangkan, tibalah puncaknya, pembakaran. Batu bata memasuki terowongan api dari tungku, di mana ia mengalami kelahiran kembali yang sesungguhnya. Bergerak perlahan melalui zona-zona yang berbeda, ia secara bertahap dipanaskan hingga suhu puncak, yang untuk batu bata camot adalah 1400 derajat, dan untuk jenis alumina tinggi bisa melebihi 1750 derajat. Ini bukan sekedar pengeringan, ini adalah metamorfosis yang mendalam. Pada suhu seperti itu, partikel-partikel mineral melunak dan menyatu, membentuk struktur keramik yang kuat. Dalam sistem aluminium oksida dan silikon dioksida, terbentuk senyawa kristal baru, khususnya kristal mulit berbentuk jarum, yang seperti tulangan menembus seluruh struktur batu bata, memberinya kekuatan luar biasa. Setelah melewati puncak pemanasan, batu bata dengan sama lambatnya melewati zona pendinginan. Tahap ini tidak kalah pentingnya, karena pendinginan yang cepat akan menyebabkan kejutan termal dan menghancurkan produk. Saat keluar dari tungku, muncullah produk yang sangat baru. Balok padat, nyaring saat diketuk, dan sedikit kasar saat disentuh, yang tidak takut api. Selanjutnya, hanya kontrol kualitas. Setiap produk melewati pemeriksaan ketat untuk kesesuaian dimensi geometris dan ketiadaan cacat. Setelah itu diberi label, dikemas, dan dikirim untuk menjalankan misi utamanya, menahan api. Untuk memahami arti sebenarnya dari batu tahan api, ada baiknya melihat bahasa angka. Pasar global bahan tahan api adalah industri yang bernilai lebih dari 30 miliar euro setiap tahun. Dan lebih dari 70% dari seluruh massa produk kolosal ini dikonsumsi oleh satu industri, metalurgi besi dan baja. Hanya untuk lapisan pelindung internal satu tanur tiup besar saja, bisa dibutuhkan dari 2.000 hingga 4.000 ton bahan tahan api. Dan satu sendok tuang baja yang mengangkut ratusan ton logam cair memakan beberapa set lapisan dalam setahun. Batu bata camut standar yang paling umum memiliki berat sekitar 3,5 kg dan mampu menahan suhu hingga 1690 derajat Celcius. Batu tahan api digunakan untuk melapisi bagian dalam tanur tiup, tempat besi mentah dihasilkan dari biji. Batu ini juga melapisi konverter oksigen dan tanur busur listrik, di mana besi mentah diubah menjadi baja. Sendok tuang baja raksasa yang mengangkut logam membara juga dilindungi dari dalam oleh lapisan bahan tahan api. Dan untuk setiap zona unit, dipilih jenis batu bata khusus yang berbeda. Konsumen terpenting kedua adalah industri semen. Tanur putar yang panjangnya beberapa ratus meter, di mana klinker semen dibakar pada suhu 1450 derajat, sepenuhnya dilapisi dari dalam dengan jenis khusus batu tahan api. Industri kaca juga tidak dapat eksis tanpa bahan tahan api. Tungku rendam raksasa, di mana massa kaca dilebur pada suhu sekitar 1600 derajat, dilapisi dengan jenis batu bata khusus yang sangat tahan, yang mampu bertahan tidak hanya dari panas, tetapi juga dari serangan kimia agresif dari kaca cair selama bertahun-tahun. Selain para raksasa ini, batu tahan api digunakan dalam industri energi panas untuk melapisi boiler, dalam industri kimia untuk melapisi reaktor, serta dalam tungku pembakaran sampah. Dan tentu saja, dalam skala yang jauh lebih kecil, kita menemuinya dalam kehidupan sehari-hari.
Dari batu bata camote inilah dibangun perapian dan corobong asap, karena ia menjamin keamanan dan daya tahan. Setiap tahun, di Amerika Serikat, diproduksi lebih dari 27 miliar kaki persegi papan gipsum. Jumlah itu cukup untuk membangun jalan dari bumi ke bulan dan hampir setengah jalan kembali. Atau cukup untuk menutupi seluruh wilayah negara bagian Delaware sebanyak 2 kali. Tapi bagaimana sebuah batu biasa yang terbentuk jutaan tahun lalu di dasar laut purba berubah menjadi lembaran halus yang kini menjadi dinding rumah kita? Dalam video ini, kita akan mengintip ke dalam pabrik di mana bertonton batu melewati tungku, penggilingan, dan konveyor untuk menjadi simbol konstruksi Amerika modern. Tonton sampai akhir, dan Anda akan melihat rahasia yang jarang diperlihatkan ke publik. Angka di balik produksi papan gipsum di Amerika Serikat tidak hanya besar, tapi astronomis. Baru-baru ini, pabrik-pabrik di AS memproduksi sekitar 2,5 miliar meter persegi papan gipsum. Angka ini begitu kolosal sehingga sulit untuk dibayangkan. Coba bayangkan, jika semua papan gipsum itu diletakkan, kita bisa membuat jalur selebar sekitar 1 meter yang membentang dari bumi ke bulan dan hampir setengah jalan kembali. Dan dengan jumlah lembaran ini, kita bisa menutupi seluruh wilayah negara bagian Delaware sebanyak 2 kali, dan masih ada sisa. Aliran material bangunan yang tak ada habisnya ini bukan hanya produk fisik, tetapi juga indikator ekonomi yang kuat. Pasar papan ini di AS diperkirakan bernilai puluhan miliar dolar, yang tidak hanya mencerminkan biaya material itu sendiri, tetapi juga ribuan pekerjaan di tambang dan pabrik dalam logistik dan konstruksi. Semuanya tidak dimulai di pabrik, melainkan jauh lebih awal, di tambang tempat gipsum digali. Ini adalah mineral alami, sebuah batu yang jutaan tahun lalu terbentuk dari laut purba. Ekskavator raksasa mengeruk deposit gipsum dan memuat bongkahan batu ini ke dalam truk dam. Truk-truk ini membawa bertonton gipsum ke pabrik dan menumpahkannya di area bahan baku, menciptakan gunungan-gunungan batu. Tahap pertama di dalam pabrik adalah penghancuran kasar. Bongkahan gipsum masuk ke dalam rahang baja raksasa dari penghancur primer. Dengan deru dan derit yang memekakkan telinga, mesin ini memecah batu-batu besar menjadi potongan-potongan lebih kecil seukuran kepalan tangan. Kemudian, gipsum yang sudah dihancurkan ini diangkut dengan ban berjalan ke penggilingan sekunder. Di sini, puluhan palu baja yang berputar dengan kecepatan tinggi menghancurkan potongan-potongan ini menjadi fraksi yang lebih kecil lagi, mengubahnya menjadi sesuatu yang mirip kerikil kasar. Tapi itu pun belum cukup. Tahap penghancuran terakhir mengubah gipsum menjadi bubuk sehalus bedak. Bubuk ini menjadi sangat halus sehingga menyerupai tepung. Bubuk inilah bahan baku utamanya, tetapi di dalamnya masih tersimpan rahasia yang perlu diungkap. Langkah berikutnya adalah salah satu yang paling penting. Ini adalah proses yang disebut kalsinasi. Dan pada dasarnya, ini adalah pengeringan gipsum yang terkontrol. Faktanya, dalam struktur kristal gipsum alami, terperangkap molekul-molekul air. Agar papan gipsum bisa mengeras, air ini harus dihilangkan untuk sementara. Untuk itu, bubuk putih ini dimasukkan ke dalam tungku besar yang berputar perlahan. Di dalam tungku ini, suhu dijaga dengan sangat presisi, sekitar 150 derajat Celcius. Bubuk gipsum yang perlahan bergerak di dalamnya dipanaskan dan air yang terikat di dalamnya berubah menjadi uap. Sekarang bubuk ini, yang sudah disebut plester bangunan atau stuko, memiliki sifat unik.
Jika air ditambahkan kembali, ia akan dengan rakus menyerapnya dan kembali menjadi batu gipsum yang padat. Dan sekarang, dimulailah bagian yang paling spektakuler, pembuatan lembaran itu sendiri. Di dalam pabrik, ada konveyor raksasa yang panjangnya ratusan meter. Di ujung awalnya, ada 2 gulungan raksasa kertas tebal khusus. Satu gulungan untuk sisi depan, sangat halus dan putih. Yang lain untuk sisi belakang, bisa sedikit lebih gelap. Pita dari gulungan bawah dilepas dan diletakkan di atas konveyor, membentuk jalur tak berujung. Secara bersamaan, di dalam mixer raksasa yang mirip pengolah makanan industri, disiapkan inti papan. Bubuk gipsum yang haus tadi, air, dan berbagai macam bahan tambahan terus-menerus dimasukkan ke dalamnya. Setiap bahan tambahan memiliki perannya. Agen pembusa membuat massa gipsum lebih ringan, plasticizer membuatnya lebih cair, dan akselerator atau retarder memungkinkan insinyur mengontrol waktu pengerasan dengan sempurna. Pati membantu inti gipsum menempel lebih baik pada lapisan kertas dan serat kaca menambah kekuatan. Campuran ini, yang disebut seluri, menyerupai bubur abu-abu kental. Campuran ini dituangkan dalam aliran kontinu langsung ke atas pita kertas. Perangkat khusus meratakan massa ini secara seragam. Tepi lembaran kertas bawah dengan rapi dilipat ke atas membentuk pembatas. Dan pada saat itu, lembaran ditutup dari atas dengan pita kertas kedua. Hasilnya adalah sandwich tak berujung yang sangat rata. Kertas, massa gipsum, kertas. Sandwich ini segera melewati 2 roll yang menekannya hingga ketebalan yang ditentukan secara presisi, misalnya 12,5 mm. Lembaran papan gipsum yang baru terbentuk masih lunak dan basah, melanjutkan perjalanannya di atas konveyor yang sangat panjang yang disebut jalur pengerasan. Panjangnya bisa mencapai beberapa ratus meter. Saat lembaran perlahan bergerak, keajaiban nyata terjadi di dalamnya. Bubuk gipsum bereaksi dengan air, kembali berubah menjadi batu padat dan melepaskan panas dalam prosesnya. Di ujung jalur panjang ini, ada sebuah pisau terbang. Ini adalah pisau besar yang bergerak sinkron dengan pita konveyor dan pada saat yang tepat melakukan pemotongan cepat dan presisi, memotong sandwich tak berujung menjadi lembaran-lembaran dengan panjang standar, misalnya 2,5 atau 3,5 meter. Lembaran yang sudah dipotong sekarang sudah padat tetapi masih sangat basah. Di dalamnya terdapat kelebihan air yang perlu dihilangkan. Oleh karena itu, sebuah perangkat khusus membalik lembaran-lembaran tersebut dan memasukkannya ke dalam struktur paling masif di pabrik, ruang pengering bertingkat. Ini adalah labirin raksasa yang terdiri dari beberapa tingkat. Lembaran papan gipsum perlahan bergerak melalui tingkat-tingkat ini, menempuh perjalanan beberapa ratus meter di dalam oven besar. Ini adalah labirin raksasa yang terdiri dari beberapa tingkat. Lembaran papan gipsum perlahan bergerak melalui tingkat-tingkat ini, menempuh perjalanan beberapa ratus meter di dalam oven besar. Udara panas yang bersirkulasi di dalamnya dengan hati-hati menguapkan kelebihan kelembapan dari lembaran. Suhu di sini dikontrol dengan sangat teliti. Proses ini bisa berlangsung sekitar 1 jam. Saat keluar dari pengering, muncullah produk yang sudah kita kenal. Lembaran papan gipsum yang sangat kering, ringan, dan kuat. Tapi ini belum berakhir. Tahap terakhir adalah penyelesaian. 2 lembaran yang sudah jadi ditumpuk dengan sisi depannya saling berhadapan. Tepi-tepinya dipotong dengan sempurna. Di ujungnya ditempelkan pita kertas dengan informasi produsen. Setelah itu, lengan-lengan robotik dengan presisi dan keanggunan luar biasa mengangkat lembaran-lembaran yang sudah jadi dan menumpuknya dalam tumpukan yang sangat rapi di atas palet. Dari sana, ia akan dikirim ke lokasi konstruksi untuk menjadi bagian dari rumah seseorang, berubah dari batu abu-abu sederhana yang digali dari bawah tanah,
menjadi dinding yang halus dan nyaman. Produksi papan gipsum seolah menjadi barometer kesehatan industri konstruksi. Ketika ekonomi sedang naik, orang-orang aktif membangun rumah baru dan merenovasi yang lama. Dan permintaan akan papan gipsum meningkat tajam. Secara geografis, industri ini juga memiliki pusat-pusatnya. Meskipun pabrik papan gipsum tersebar di seluruh negeri, penambangan bahan baku utamanya, gipsum, terkonsentrasi di negara bagian tertentu. Pemimpin di sini adalah negara bagian seperti Texas, Oklahoma, Kansas, Nevada, dan Iowa. Setiap tahun, dunia memproduksi begitu banyak tulangan fiberglass sehingga menantang baja itu sendiri. Ini bukan fiksi, melainkan produksi modern. Dunia menghabiskan miliaran untuk melawan karat, untuk memperbaiki jembatan dan tempat parkir yang hancur oleh korosi. Tapi ada solusinya, komposit yang 2 kali lebih kuat dari baja, 4 kali lebih ringan, dan sama sekali tidak mengenal apa itu karat. Pasar material ini tumbuh sebesar 12% setiap tahun. Dan hari ini, Anda akan melihat bagaimana dari ratusan gelondong benang dan 1 drum resin, lahirlah material bangunan masa depan. Oh iya, sebelum kita mulai, kami selalu sangat ingin tahu geografi penonton kami. Tolong tulis di kolom komentar dari kota atau negara mana Anda menonton kami saat ini. Semuanya dimulai di salah satu ujung sebuah bengkel besar, di mana berdiri sebuah struktur yang mirip perpustakaan raksasa untuk benang. Ini disebut rak gelondong atau krill. Di dinding setinggi beberapa meter, terpasang ratusan, bahkan ribuan gelondong benang raksasa dalam barisan yang rapi. Di setiap gelondong ini tergulung benang kaca yang sangat tipis atau roving. Ini bukan kaca yang sama dengan yang dibuat untuk jendela. Ini adalah serat kaca khusus yang diproduksi dengan melelehkan kaca dan menariknya melalui lubang-lubang mikroskopis. Hasilnya adalah benang yang lebih tipis dari rambut manusia, tetapi dengan kekuatan tarik yang luar biasa. Inilah yang akan menjadi kerangka kita. Dari setiap ratusan gelondong ini ditarik seutas benang, dan semuanya berkumpul menjadi satu bundel tebal yang mengembang. Selanjutnya, sungai serat kaca ini memulai perjalanannya. Ia melewati sistem pemandu dan perangkat penegang. Setiap dari ribuan benang harus ditarik dengan kekuatan yang sama. Jika satu benang kendur, sementara yang lain terlalu kencang, maka pada produk akhir, beban tidak akan terdistribusi secara merata dan produk akan kehilangan kekuatannya. Bundel kaca yang kering perlahan-lahan dicelupkan ke dalam bak yang berisi cairan kental dan lengket, mirip seperti madu. Ini adalah resin polimer, daging kita, yang akan tumbuh di atas kerangka kaca. Ini adalah koktail kimia yang kompleks. Dasarnya biasanya adalah resin polyester, vinyl ester, atau epoksi. Ditambahkan pula pengeras, sebuah katalis yang akan memulai reaksi kimia dan membuat cairan berubah menjadi plastik padat. Selain itu, berbagai aditif juga bisa ditambahkan. Pigmen untuk memberi warna, inhibitor ultraviolet agar tulangan tidak takut sinar matahari, dan penghambat api untuk ketahanan terhadap api. Tugas bak ini adalah meresapi setiap serat, bahkan yang terkecil sekalipun. Bundel harus benar-benar tenggelam dalam resin ini agar tidak ada satu area kering pun yang tersisa. Bundel yang sudah jenuh dan berat karena resin lengket, keluar dari bak dan menuju titik kelahirannya, cetakan dai pembentuk. Inilah jantung dari seluruh proses. Bayangkan sebuah lempengan baja tebal dengan lubang bundar sempurna yang dipoles, yang diameternya presis sesuai dengan diameter batang yang akan dibuat. Dai ini dipanaskan hingga suhu tertentu. Ketika bundel basah ditarik ke dalam lubang ini, beberapa hal terjadi secara bersamaan. Pertama,
Die, seperti mesin pres, memeras semua kelebihan resin. Kedua, ia memadatkan semua serat kaca menjadi satu, membentuk batang bundar yang sempurna. Ketiga, panas dari die memulai tahap awal reaksi pengerasan. Saat keluar dari die, kita sudah bisa melihat bentuk batang yang familiar, tetapi ia masih lunak dan rentan. Tapi bagaimana ia mendapatkan permukaan bergeriginya yang terkenal? Segera setelah keluar dari die, saat batang masih panas dan lunak, seutas benang khusus dari serat kaca yang sama dililitkan di atasnya. Benang tipis yang sudah direndam resin dililitkan secara spiral di permukaan batang, menciptakan pola relief. Batang yang sudah dibentuk dan dibalut memasuki bagian terpanjang dari mesin, terowongan pengawetan, atau oven polimerisasi. Ini adalah ruang panjang yang bisa membentang puluhan meter, dan di dalamnya dijaga suhu tinggi, biasanya sekitar 200 derajat Celcius. Disinilah transformasi final terjadi. Ini bukan sekedar pengeringan. Di bawah pengaruh panas, molekul-molekul resin mulai aktif bergabung satu sama lain, membentuk jaringan 3 dimensi yang kuat dan kaku. Sirup cair yang lengket berubah menjadi material komposit yang sangat kuat dan keras, yang mengikat jutaan serat kaca menjadi satu kesatuan monolit. Saat batang perlahan bergerak melalui terowongan panas ini, ia memperoleh kekerasan akhirnya yang seperti batu. Tapi apa yang menariknya, melalui seluruh perjalanan panjang ini, di ujung lini produksi terdapat alat penarik khusus. Biasanya ini adalah 2 mekanisme ulat mirip seperti rantai tank yang terletak satu di atas yang lain. Mereka dengan lembut namun sangat kuat menjepit batang yang sudah jadi dan keras, lalu dengan kecepatan konstan yang diatur dengan presisi menariknya ke arah mereka. Mereka lah yang menciptakan kekuatan yang menarik serat kaca melalui bak resin, melalui cetakan die, dan melalui oven. Kecepatan gerakan ini adalah salah satu parameter terpenting yang mengontrol kualitas produk akhir. Dan begitulah, dari ujung lain konveyor panjang ini, muncul sebatang fiberglass tak berujung yang sangat lurus, keras, dan panas. Tahap terakhir adalah pemotongan. Di seberang lini produksi, terpasang sebuah gergaji otomatis. Gergaji ini disinkronkan dengan kecepatan gerakan batang. Pada saat yang tepat, ia melakukan gerakan cepat ke depan dan dengan suara "wush" yang tajam, memotong sepotong batang dengan panjang standar dari pita tak berujung, misalnya 6 atau 12 meter. Kemudian, ia kembali ke posisi semula. Batang-batang yang sudah jadi, masih hangat, menggelinding ke meja pendingin, kemudian dikumpulkan menjadi bundel, diikat, dan dikirim ke gudang. Dan begitulah, di depan mata kita, ribuan benang kaca rapuh dan 1 drum cairan lengket, setelah melewati perjalanan melalui bak, mesin pres, dan oven, berubah menjadi material bangunan masa depan yang ringan namun luar biasa kuat. Pasar tulangan fiberglass memang belum menjadi raksasa seperti pasar baja, tetapi ia adalah pendatang baru paling berani yang dengan cepat mendapatkan popularitas. Pasar global material ini sudah dinilai ratusan juta dolar dan prediksinya sungguh luar biasa. Diharapkan akan tumbuh sebesar 10 hingga 12% setiap tahunnya. Dan sekarang tentang keunggulan utama yang membuat tulangan baja jadi gugup. Yang pertama dan paling jelas, berat. Tulangan fiberglass sekitar 4 kali lebih ringan dari baja dengan diameter yang sama. Bayangkan sebuah truk, ia bisa membawa 4 kali lebih banyak tulangan fiberglass dalam 1 kali jalan dibandingkan baja.
Di lokasi proyek itu sendiri, dua pekerja dapat dengan mudah membawa seluruh gulungan batang fiberglass, sementara untuk memindahkan baja diperlukan derek. Ini adalah penghematan luar biasa dalam hal logistik dan tenaga kerja. Kedua, kekuatan. Dan di sini, fiberglass masuk ke dalam ring dan menjatuhkan baja di ronde pertama. Kekuatan tariknya sekitar 2 kali lebih tinggi daripada tulangan baja standar. Ini berarti bahwa dalam beberapa konstruksi bisa digunakan tulangan dengan diameter lebih kecil, menghemat lebih banyak berat dan volume. Tapi kartu truf utama, kekuatan super sejati dari fiberglass adalah perangnya melawan karat. Musuh utama dari setiap struktur beton bertulang, dari jembatan hingga tempat parkir, bukanlah beban, melainkan karat. Air dan garam meresap melalui retakan mikro di beton, mencapai tulangan baja, dan baja mulai berkarat. Karat mengembang dalam volume dan secara harfiah merobek beton dari dalam. Dan fiberglass, ia hanya menertawakan karat. Ia bersifat inert secara kimia. Ia sama sekali tidak peduli dengan air, garam, asam maupun basa. Ini berarti umur layanan struktur meningkat secara drastis. Struktur beton yang diperkuat dengan baja dirancang untuk bertahan sekitar 50 tahun. Sedangkan struktur dengan tulangan fiberglass dapat dengan mudah dirancang untuk bertahan lebih dari 100 tahun. Setiap hari, Amerika Serikat saja memproduksi lebih dari 9 juta barel minyak. Bayangkan, satu barel adalah hampir 159 liter. Dan sekarang, kalikan angka itu dengan ribuan sumur bor di seluruh planet. Tapi pernahkah Anda berpikir, apa sebenarnya minyak bumi itu dan bagaimana ia terbentuk? Ini bukan hanya cairan hitam, melainkan hasil proses jutaan tahun di perut bumi. Minyak lahir dari sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang diubah oleh tekanan dan suhu menjadi hidrokarbon. Dan dari sinilah bagian paling menarik dimulai. Pencarian, pengeboran, pengolahan, dan transformasinya menjadi bahan bakar yang menggerakkan dunia kita. Produksi minyak rata-rata di AS tahun depan diperkirakan akan mencapai 9.900.000 barel per hari. Sebenarnya Anda tahu tidak apa itu minyak dan dari mana asalnya? Semua orang bicara soal minyak, tapi tak ada yang menjelaskan apa itu. Kami akan menjelaskannya. Pembentukan minyak bumi adalah proses panjang yang memakan waktu jutaan tahun. Semua dimulai dari penumpukan material organik seperti sisa tumbuhan dan hewan di dasar laut dan danau. Seiring waktu, sisa-sisa ini tertutup oleh lapisan batuan sedimen. Di bawah tekanan dan suhu tinggi, sisa organik mulai berubah menjadi kerogen, zat padat seperti lilin. Peningkatan suhu lebih lanjut, antara 60 hingga 150 derajat Celcius, menyebabkan dekomposisi termal kerogen yang menghasilkan hidrokarbon cair. Hidrokarbon cair inilah yang disebut minyak bumi. Minyak yang terbentuk kemudian bermigrasi melalui batuan berpori hingga terperangkap dalam struktur geologis yang menghalanginya. Di sanalah minyak terakumulasi, membentuk ladang minyak. Menariknya, para ilmuwan masih memperdebatkan detail proses ini. Minyak mulai diekstraksi sejak zaman kuno, tetapi ledakan minyak yang sesungguhnya dimulai pada abad ke-19 dengan penemuan lampu minyak tanah. Untuk mendapatkan minyak, pertama-tama kita harus tahu di mana letaknya. Tahap ini, eksplorasi geologi adalah salah satu yang paling rumit dan mahal. Para ilmuwan menggunakan citra satelit, magnetometer, dan gelombang seismik. Yang paling spektakuler adalah survei seismik. Di area tertentu, ledakan bawah tanah terkendali digunakan untuk menciptakan gelombang yang merambat melalui batuan.
Ketika geolog menemukan zona yang menjanjikan, pengeboran sumur pun dimulai. Rig pengeboran darat atau lepas pantai berubah menjadi konstruksi raksasa yang bekerja siang dan malam tanpa henti. Alat bor, pipa baja dengan mata bor pemotong, menembus bumi, berputar dengan kecepatan hingga 200 putaran per menit. Untuk melumasi mata bor dan mengeluarkan serpihan batuan, disuntikan lumpur pengeboran. Sumur modern dapat mencapai kedalaman dari 3 hingga 5 km. Bahkan dalam beberapa kasus, hingga 10 atau 12 km. Misalnya di Texas atau Arab Saudi, sumur dibor dengan panjang lebih dari 8 km dan seringkali sebagian jalurnya horizontal. Satu operasi semacam ini menelan biaya jutaan hingga puluhan juta dolar dan tidak selalu berhasil. Tetapi jika sumur tersebut produktif, minyak mulai naik ke permukaan karena tekanan atau dengan bantuan pompa. Arab Saudi adalah salah satu produsen minyak terbesar di dunia. Pada bulan Februari, Arab Saudi memproduksi hampir 9 juta barel minyak per hari. Negara ini berpotensi memperkuat posisinya di pasar energi, karena Saudi Aramco telah menemukan 14 ladang minyak dan gas baru. Setelah eksplorasi dan pengeboran selesai, dimulailah tahap kunci, ekstraksi. Jika ladang minyak kaya, minyak akan mulai naik ke permukaan dengan sendirinya karena tekanan. Ini disebut semburan liar, dan meskipun terlihat spektakuler, metode ini sekarang dianggap kuno dan berbahaya. Sumur modern dilengkapi dengan sistem katup yang rumit untuk mengontrol tekanan. Minyak mencapai permukaan melalui sistem perpipaan, lalu menuju unit pengolahan, di mana ia dipisahkan dari gas ikutan, air, pasir, dan pengotor lainnya. Tahap ini sering terjadi langsung di lokasi ekstraksi. Proses pemisahan pengotor sangat menarik. Minyak kotor masuk ke dalam tangki besar, di mana gaya gravitasi bekerja. Gas yang ringan naik ke atas, sementara air yang berat mengendap di dasar. Jika air terperangkap dalam minyak sebagai tetesan mikro, pemisahannya tidak mudah. Maka ditambahkan deemulsifier, bahan kimia yang memecah emulsi. Terkadang untuk meningkatkan tekanan digunakan metode ekstraksi sekunder, misalnya menyuntikkan air atau gas ke sumur lain untuk mendorong minyak ke sumur produksi. Teknologi semacam ini memungkinkan ekstraksi hingga 60% cadangan dari sebuah ladang. Produktivitas rata-rata sumur modern di AS adalah antara 500 hingga 1.500 barel per hari. Bayangkan, satu barel adalah hampir 159 liter. Sekarang kalikan itu dengan ribuan sumur di seluruh dunia, dan Anda akan mendapatkan gambaran skala sebenarnya dari produksi minyak. Minyak mentah itu sendiri adalah campuran kompleks dari ratusan hidrokarbon. Untuk mendapatkan bensin darinya, bahan mentah ini harus melalui beberapa tahap teknis di kilang minyak. Semuanya dimulai dengan distilasi fraksional. Minyak mentah dipanaskan hingga suhu antara 350 hingga 400 derajat Celcius dan dimasukkan ke dalam menara distilasi. Berbagai komponen minyak menguap dan naik ke ketinggian yang berbeda, lalu mengembun dan dikumpulkan. Fraksi bensin, salah satu yang paling ringan, biasanya dikumpulkan pada suhu antara 40 hingga 200 derajat. Namun, distilasi mentah tidak cukup. Dari proses ini hanya diperoleh sekitar 15 hingga 20% fraksi bensin.
Setiap tahun, lebih dari 50.000 ton uranium ditambang di seluruh dunia. Namun, untuk mendapatkan beberapa gram energi saja, bertonton batuan harus diolah. Semuanya dimulai di gurun, di mana suhu mencapai 38 derajat, dan berakhir di reaktor yang memasok listrik untuk New York. Di sini ada sentrifugal yang berputar lebih cepat dari turbin pesawat, dan zat yang dapat mengikis logam dalam hitungan detik. Tapi yang paling menarik adalah sesuatu yang bahkan tidak disebutkan dalam instruksi keselamatan. Tonton sampai akhir, dan Anda akan mengetahui rahasia yang akan mengubah pandangan Anda tentang energi atom. Semuanya dimulai dari debu. Secara harfiah, biji uranium ditambang di daerah panas, Arizona, Wyoming, Texas, New Mexico. Di sini, matahari sangat terik, hingga 38 derajat Celcius di tempat teduh, jika Anda bisa menemukannya. Ada dua metode penambangan, tambang terbuka, di mana lapisan atas tanah diangkat, dan tambang bawah tanah, dengan bahan peledak dan lift. Ada juga metode pelindian di tempat. Pipa dimasukkan ke dalam tanah, larutan khusus dipompa masuk untuk melarutkan uranium langsung dari batuan, lalu dipompa kembali ke atas. Semua biji ini, batuan abu-abu kecoklatan, sekilas tidak berbeda dari batu biasa. Namun, kandungan uranium-235 di dalamnya hanya 0,7%. Sisanya adalah massa yang hampir tidak berguna, yang tidak berfungsi di reaktor. Dan untuk memerah setetes energi yang dibutuhkan, ratusan ton batuan harus diolah. Setelah ditambang, biji dihancurkan, digiling, dan dimasukkan ke dalam rendaman kimia. Ditambahkan larutan asam atau alkali. Kemudian, penyaringan, pengendapan, dan pengeringan pada suhu 260 derajat. Dan hasilnya adalah yellow cake, sebuah konsentrat bubuk berwarna kuning. Nama resminya adalah konsentrat uranium oksida, tetapi semua orang di pabrik menyebutnya yellow cake. Tampilannya cantik, berwarna mustard, gembur, seperti bumbu barbeque. Tapi jangan sampai terhirup atau tersentuh. Radiasi alfa, waktu paruh yang panjang, debu berbahaya. Yellow cake dikemas dalam drum berdinding ganda, dimuat ke trailer dengan pengawalan, diberi tanda radiasi, dan dikirim ke pabrik pengayaan. Dari debu beracun inilah dimulai perjalanan yang menghasilkan cahaya lampu di atas meja dapur atau listrik untuk kereta bawah tanah yang melaju di bawah New York. Baiklah, yellow cake sudah tiba di dalam drum, radioaktif dan kering. Langkah selanjutnya, mengubahnya menjadi gas, bukan sembarang gas, melainkan uranium heksafluorida. Konsentrat uranium pertama-tama dilarutkan dalam asam, dimurnikan, lalu diubah menjadi uranium dioksida. Dan disinilah keajaiban dimulai. Uranium dioksida direaksikan dengan fluorin dalam reaktor khusus pada suhu 540 derajat. Reaksi ini menghasilkan gas transparan yang mudah menguap, yang mendidih pada suhu 56 derajat. Artinya, cukup dipanaskan sedikit dan ia berubah dari kristal menjadi uap. Tapi tidak sesederhana itu. Gas ini sangat beracun. Ia mengikis logam, merusak kulit, dan di udara lembab langsung berubah menjadi hidrogen fluorida dan asam uranat. Sebuah koktail mematikan. Itulah mengapa semua ini dilakukan dalam reaktor otomatis yang kedap udara. Zat ini terbentuk sebagai kristal padat keputihan jika didinginkan hingga suhu kamar. Kristal-kristal ini disimpan dalam kontainer baja, drum dengan ukiran dan tanda radioaktif. Setiap drum beratnya hampir 14 ton. Anda pikir mesin cuci berputar cepat? Anda belum melihat sentrifugal nuklir yang berputar 70.000 putaran per menit. Itu 10 kali lebih cepat dari turbin pesawat. Dan semua ini hanya untuk satu tujuan, memisahkan isotop uranium. Uranium heksafluorida, gas beracun yang baru saja kita buat, dipompa ke dalam ruang silinder yang tinggi dan ramping, yang dipercepat hingga kecepatan luar biasa.
gaya sentrifugal melakukan tugasnya. Atom uranium-238 yang lebih berat terlempar ke tepi, sementara yang lebih ringan, uranium-235, tetap berada di dekat pusat. Tetapi satu sentrifugal saja tidak cukup. Jadi mereka dihubungkan dalam kaskade yang terdiri dari ratusan bahkan ribuan unit. Setiap unit sedikit memperkaya gas dan meneruskannya ke unit berikutnya. Siklus ini berulang terus hingga kandungan uranium-235 mencapai setidaknya 3 hingga 5%. Ini adalah standar untuk reaktor. Oke, gas sudah diperkaya, tapi dalam bentuk gas, ia tidak bisa memberi makan reaktor. Jadi sekarang ia diubah lagi, kali ini menjadi bentuk keramik padat. Setelah serangkaian reaksi kimia, gas tersebut menjadi uranium dioksida, zat padat berwarna abu-abu gelap. Bubuk ini dipadatkan di bawah tekanan 20 ton menjadi pelet silinder kecil berdiameter 8 mm. Terlihat hampir lucu. Selanjutnya, pelet-pelet ini dipanaskan dalam tungku pada suhu hampir 1650 derajat agar menjadi sekeras porselen. Kemudian, mereka dipoles dan dihaluskan. Pelet-pelet tersebut dimasukkan ke dalam tabung logam panjang, batang bahan bakar, biasanya terbuat dari paduan zirkonium, karena tidak berkarat dan tahan terhadap radiasi ekstrim. Setiap batang diisi dengan lebih dari 300 pelet. Batang-batang tersebut dilas secara kedap udara dan digabungkan menjadi modul rakitan bahan bakar. Bentuknya seperti kerangka dari puluhan tabung yang disusun dalam bentuk persegi. Satu rakitan seperti ini bisa berbobot lebih dari 680 kg dan beroperasi hingga 6 tahun di dalam reaktor. Bahan bakar yang sudah jadi dikemas dalam kontainer berlapis baja. Transportasinya dilakukan di bawah pengawalan melalui rute khusus dengan pendamping dan GPS. Setelah semua proses ini, tersisa uranium heksafluorida bekas yang disebut tailings. Ini adalah campuran isotop yang masih mengandung sedikit uranium-235 tapi tidak banyak. Tailings ini disimpan dalam drum baja di area khusus di bawah pengawasan. Ketika sebuah rakitan bahan bakar telah menyelesaikan masa tugasnya selama 4 atau 6 tahun di jantung reaktor, ia bukan lagi bintang yang bersinar. Rakitan itu diangkat oleh sistem robotik dan dipindahkan ke kolam air. Kedalamannya lebih dari 6 meter. Air berfungsi mendinginkan dan melindungi dari radiasi karena bahan bakar tersebut masih sangat panas. Di sana, ia beristirahat selama beberapa tahun. Kemudian, ada dua pilihan, penyimpanan kering jangka panjang dalam kontainer beton berdinding ganda atau pemprosesan ulang. Proses ulang dilakukan di negara lain, karena Amerika Serikat sebagian besar menyimpannya, bukan memproses ulang. Di fasilitas penyimpanan kering, rakitan-rakitan ini berdiri selama puluhan tahun, didinginkan oleh ventilasi alami seolah-olah berada di sebuah biara nuklir. Ini bukanlah akhir, melainkan tahap baru dalam hidupnya. Tahap yang lambat, terkontrol, tetapi sangat terkait dengan masa depan energi. Karena bahkan setelah keluar dari reaktor, bahan bakar ini tetap menjadi sumber panas, sebuah pelajaran, dan alasan untuk dihormati.